Ini persiapan perut sebelum berangkat. Mengenyahkan dulu. Oke nih, kita sekarang waktunya cabut jam 6.29, jam 7.29 sih kalau Wita. Nah di sini tuh viewnya, tuh depan. Nah itu view Gunung Rinjani di sebelah kanan. Oke, perjalanan ke pelabuhan sekitar 1,5 jam dan menempuh jarak 70 kilo sih. Jadi semalam ini kita tidur di Yanami Home and Gallery. Jadi sebuah galeri pribadi gitu sih. Keren sih rumahnya, cukup membuat kita tidur lelap sih malam ini. Nah itu tuh view Gunung Rinjani di depan. Kalau ini tadi gunung apa ya, nggak tahu sih itu mbaknya. Mantep banget ya vibes ya dari sini. Kalau di jalan-jalan kampungnya gini sih terlihat sama aja ya sebetulnya, sama kayak ya jalan-jalan di Pulau Jawa lah. Tahu nih nanti apanya yang terasa banget beda. Kalau logat jelas, kalau ngobrol sama orang-orangnya kayak kita ke warung kemana jelas berbeda banget gitu, kayak aneh gitu. Tapi ya gitu sih kerennya keberagaman cuy. Baru pindah dikit udah lain lagi bahasanya. Nah ini kita belok kiri, Taman Narmada. Jadi tujuan kita tuh berarti sekarang membelah Pulau Lombok sih. Dari Lombok Barat kemarin di pelabuhan sampai ke pelabuhan ujung di Lombok Timur. Wah itu lebih clear tuh dapetnya di Gunung Rinjani. Belum pernah naik gunung sana tapi pernah motoran di sini. Ya sama aja lah ya. Ngecit. Wah gila. Ini kita langsungan dulu lewat doang. Tapi kalau nemu yang bagus juga tetap kita foto juga buat kebutuhan sketsa. Kalau untuk explore nanti lah pas balik nih kita puas-puasin di sini. Kalau untuk letak pom bensinnya sendiri sih di daerah sini masih terbilang aman ya, dalam jarak-jarak tertentu. Tapi nggak jauh-jauh juga sih. Tetap cukup lah kalau buat motor standar, motor tone upan biasa lah. Kalau motor-motor bore up baru tuh kalau buat touring panik. Kalau ini sih masih aman sih. Sejauh ini masih ntar jalan berapa kilo ada, jalan berapa kilo ada. Cuma memang nggak banyak, nanti ada yang kayak peta shop gitu kecil. Aman, ya, nggak usah khawatir nih buat temen-temen yang pada mau kemari besok. Pantes ya kebanyakan kalau gue lihat tuh motor-motor plat DK, plat DR tuh cc-nya gede-gede ya kalau enak motor. Soalnya jalanannya emang enak banget sih. Buat miring-miring dikit, cornering, speeding. Gila enak ini. Masih lumayan banyak truk. Jalan biasa, jalan-jalan menuju pelabuhan ya. Tapi meskipun dilewati banyak truk juga, tapi jalannya bagus banget sih. Tuh view gunungnya cuy, sadis kebuka banget, gila keren. Sayang nih untuk gak direkam. Nah ini nih dari tadi, jadi angkutan umumnya kebanyakan masih kayak gini. Jadi mobil pickup yang ditutup. Oh. Wah ini juga dapat panorama nih. Mau ngapain? Ya udah depan dikit. Habis tanda ini nih, nyari aman.
Sama motor. Oh. Dah. Gila. Harus lihat langsung sih ini, emang dapat tuh, nggak semua momen bisa ditangkap dengan bagus gitu di kamera. Ini Om Deskam nggak jadi isi bensin karena saingannya pada Drigen. Lama banget gak maju-maju. Kira nyari depan lagi nih, tapi gue yakin masih cukup sih sebetulnya bensinnya, cuma ya biar tenang itu dia hatinya. Akhirnya Om Deskam milih isi pertama karena kesel. Apalah dapet. Ada view gunung. Bukan itu ya, bukan yang banner-banner ini ya. Udah. Ada satu persamaan ya yang ada di semua jalan yang ada di Indonesia. Ini barusan gue temuin juga di sini. Yaitu persamaannya adalah sama-sama ada sendal jatuh di jalanan, cuy, sendal bocah. Nah apa ya, pasti ada aja tuh yang jatuh, cuy. Banyak lagi. Depan ada lagi. Gila, emang bisa jadi itu tuh ciri khas jalanan Indonesia. Udah itu doang sih, fakta gak penting. Serius amat. Emang tuh begitu masuk sini ngikutin jalan sini, makin masuk kayak bukan ini gitu, kayak sesuatu yang beda lagi gitu atmosfernya. Kayak kita masuk sesuatu yang baru gitu, yang beda, langsung bleng ya, hawanya, orang-orangnya. Oh, udah nggak ada pembatas lagi ya, langsung gunung. Oke, masuk kawasan pelabuhan, ke pelabuhan Kayangan kanan. Nah, Kayangan Harbor 3 kilo. Udah mulai hilang vegetasi. Daerah-daerah pinggir penyeberangan emang nih ciri khasnya. Kalau jam HP sih udah update sih otomatis kalau kita pindah daerah gitu. Tapi kalau jam motor nih ketinggalan 1 jam. Cuma masih bisa lah dilihat. Berarti sekarang tuh jam ditambahin 1 jam 9.15. Mudah-mudahan juga sih kapalnya ini sepi. Kalau dari jalanannya sih kayaknya yang nyebrang sepi. Laut cuy, keren banget sih. Nah ini saya hunting foto dulu nih buat bahan, keren nih. Lihat tuh barisan kapal. Ya akhirnya nih, lihat tuh pemandangannya cuy di belakang. Nanti buat fotonya gue tampilin sih. Ini kita lagi perjalanan menuju Kayangan. Oke, kita lanjut jalan dulu. Gila, keren banget nih sumpah. Mantap pokoknya, Lombok. Pesan-pesan buat Mas Sopian. Iya. Kita nggak ntar dulu. Maaf Sopian. Apakah Anda tidak menyesal melihat pemandangan seindah ini? Aduh, ini mah cantik sekali. aduh, sayang Mas Sopian emang udah nggak ikut. Kanannya juga keren nih, tebing-tebing dikit. Oke lah, kita lanjut perjalanan lagi. Oh, ini sepanjang jalan ini ya, banyak jualan tiket gitu. Pak. Oh, baik-baik nih petugasnya. Tuh lihat tuh, banyak tiket online gitu, tapi pengisian OVO, Dana dan lain-lain sih.
Lagi buat video ngeledekin Mas Sofyan dia nih. Tapi emang sayang banget sih buat dilewatin. Jadi ini buat online itu buat ngelayanin, bisa beli tiket online di sini, bisa ngisi saldo Brizi, saldo Etol. Ya cukup membantu sih buat kalau sampai sana nggak ada saldo. Ayo Mas. Nah ini Pelabuhan Kayangan, kita masuk. Mana nih pembelian tiket jalur motor? Mau nanya dulu lah. Oh, sekarang udah pakai online, Pak. Sekarang udah pakai, nanti di gardu-gardu. Oh iya, iya iya iya. Panjang jalan itu ada gardu-gardunya di situ. Nanti tinggal di scan barcode-nya itu, di scan di loket tinggal tiket. Oh iya iya iya. Iya, sama-sama. Kita berarti beli di booth tadi aja lah. Pilih salah satu. Nanti biar di sana tinggal scan barcode, jadi lebih gampang gitu. Sudah kita udah siap saldonya sih. Kita beli di sini aja nih, ada polisinya, lebih aman. Oke. Apaan tuh? Oh, batu. Oh ya, terima kasih. Oke, kasih. Oh. Jadi kalau ada bookingnya ini terus bebas sih. Polisinya keren, cukup membantu sih. Nggak bingung sini mah, kagak ada calo cuy, enak. Gila mantap dah nih, pemandangannya gini, orang-orangnya baik. Dan ini udah berlaku dari tanggal 11 Oktober katanya. Oke, ini kita lanjut nyekin barcode. Kita scan dulu. Tarik penyeberangannya situ. Barcode-nya. Oke, makasih Pak. Di scan kita dapat gini nih. Nah ini boarding pass-nya nih. Jualan tiket gitu. Jadi udah ada biaya tambah. Sekarang kita langsung masuk kapal. Mana kapal? Itu kayaknya. Ya, siap. Nah, boarding passnya dikasih satu, kita dikasih, langsung masuk kapal. Wah anjay, keren banget sih nih. Gredek. Oke lah, kita parkir dulu. Oke deh, kita udah parkir nih.
dikit lah jaga kebersihan. Walaupun udah ada yang kurang bersih-bersihnya, tapi kan lebih baik kalau kita permudah juga tuh buat parameter kita sendiri juga sih terhadap lingkungan. Pas nggak? Kabut. Yuk. Welcome to Sumbawa. Nah ini nih kayak gini-gini harus hati-hati. Birunya cuy. Jernih banget alamnya. Abang di sini, jangan belok-belok. Terus. Aja terus. Nanti ketemu lagi cabang satu di sana, belok kiri. Oh, ada sih biasa pelangnya. Oh ya, baik. Oke. Kalau hotel gitu? Sebesar. Karena yang rame. Kalau bapak dari sini sekitar 2 jaman lah. Santai aja. Cuma jalan-jalan santai dulu. Terima kasih. Ya. Mari. Selamat. Ya, makasih Bang. Oke, kita keluar pelabuhan. Touchdown juga di Pulau Sumbawa. Gila lain cuy. Lihat deh. Wah, gimana mau milih objek, orang bagus semua. Tuh laut tadi tuh. Jadi perjalanan sekitar 2 jam. Malah katanya kalau kata petugas tuh kalau lagi cepet airnya tenang bisa cuma 45 menit. Kita udah ngelihat ada anjing dan kambing gitu yang dilepas di jalan. Wih, cakep. Ini menurut info dari mas-mas tadi sih sama petugas di pelabuhan, katanya jalannya cuma satu ini doang menuju Bima, jadi nggak bakal kesasar dan gampang juga. Terus kita nanya soal penginapan tuh mulai banyak di Sumbawa Besar, jadi kemungkinan target kita ke Sumbawa Besar dulu. Sebetulnya kita ada temen juga sih di Sumbawa ini, cuma tadi mungkin karena ini hari Senin kali ya, jadi atau lagi kerja kayaknya. Jadi ya kita cari destinasi lain dulu lah. Lagian kalau temen nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Geopark Tambora, Sumbawa Besar, 5 lurus. Oke, mantap banget, gila sih cuy. Keren. Jangan di skip. Nah ini nih kambing di tengah jalan. Tuh kayak gitu. Jadi di sini dilepas. Tuh kambing-kambing gitu nggak diikat. Tidak ada papa kambing. Niatnya mau ngerekam nanti, cuma sayang banget kayaknya kalau di skip. Baru bentar, baru dimatiin udah. Wih, masih cukup terpukau, gua takjub. Gila, perjalanan jauh-jauh nggak sia-sia juga cuy. Tapi gue heran kenapa kalau terkenal di antara orang-orang tuh cuma Bali ya. Tapi gue yakin Bali juga sama sih, waktu sebelum ada tersentuh gitu pariwisata yang banyak itu. Makanya Mandalika dibikin di Lombok tuh sebetulnya buat majuin
ini sih, kota Lombok juga sama sini. Jadi nggak cuma Pulau Komodo, pulau itu, tapi sininya juga nggak kalah bagus sih. Walaupun kita juga nggak tahu sih nanti pas udah kesentuh campur tangan banyak orang pariwisata gitu, apakah alamnya tetap begini atau enggak. Sayang ini kalau nggak diituin sih. Gila, bagus. Woo! Nah, ini juga ada sapi. Soalnya gini nih cara beternak hewan-hewan di sini, dilepas gitu biar makan di ya rumput-rumput di pinggir gitu. Bahkan nanti ceritanya bakal ada kuda sih, kuda-kuda, bukan kuda liar sih sebetulnya, punya orang, cuma dilepas liar. Keren sih, jadi tumbuh secara alami gitu ya. Gue gak tahu juga sih, cuma kayaknya gitu dah. Wah, sadis cuy. Kelihatan lah dikit, ngepik-ngepik. Nggak ada yang sama kayak jalan ini di Jawa. Gue pengen bandingin tapi nggak ada yang sama sih. Wah gila, kosong banget jalanan. Wah tuh ada bayangan gunung sih di balik pohon, tinggi banget. Apa ya? Tambora apa? Atau apa ya? Lagi nggak ada map lagi. Soalnya di arah juga ada sih tulisan Tambora gitu, tapi nggak tahu apa itu gunungnya atau apa. Ini sekarang jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sebetulnya yang jadi kebanggaannya tuh Witanya itu. Pindah bagian. Mungkin kalau pergi-pergi naik pesawat biasa sih, tapi kalau naik motor, udah lagi motor mocil gini, motor kecil, ecek-ecek sampai jauh-jauh lagi mainnya. Ada kebanggaan sendiri sih. Nah itu ada pom bensin tuh sebelah kanan, pom bensin pertama. Jaraknya lumayan sih, sebetulnya masih cukup kalau kalian gitu yang mau kesini sedikit gitu, masih cukup sih kalau motor-motor standar, motor-motor pada umumnya yang ada di Indonesia sih. Tapi kalau pengen lebih aman lagi, sebelum nyebrang isi bensin dulu. Makanya tadi bensin sebelum penyeberangan tuh kelihatan rame gitu sih. Mungkin persiapan untuk kesini, ya mobil-mobil, truk. Karena di sini tetap ada, cuma jaraknya mungkin lebih jauh. Itu aja. Kenapa? Cari makan atau kelapa dulu. Makan itu ya. Mana ini? Makan dulu kok. Ya udah, ayo. Oke lah, kita makan dulu. Kita makan siang dulu. Makan dulu. Oh itu, maaf. Ini apa? Makan kan? Ya. Tadi kan di sana. Belum, ini sama. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Jadi nih kita tadi habis makan di daerah Alas namanya. Sekarang kita mau lanjut ke Sumbawa Besar. Perkiraan masih sama sih, masih 2 jam lah jalan santai. Sekarang kita jalan jam
128. Nah, inilah keindahan lainnya. Kita cari-cari tempat. Oke, setelah nyeket gambar ini di Labuan Alas, kita sekarang lanjut jalan jam 2.36 waktu Indonesia bagian tengah. Keren. Jadi kalau di perjalanan sebelum kesini tuh, sebelum sampai sini kita selalu nyeket dan hasilnya ada yang diliatin, ada juga yang enggak sih. Jadi buat yang penasaran bisa cek IG gua sama IG-nya Om Deskam. Ini ada nih nanti di sini gue cantumin. Wah, anjir keren juga cuy di sini. So berhenti lagi. Jangan. Jadi besok begitu lewat sini lagi arah pulang udah nggak ada PR buat bikin gambar di sini, ngelukis di sini. Ini kita nggak pakai map sih, jadi terus karena emang jalannya ini aja, jalan utama. Oke, kita lanjut lagi. Kita habis berhenti nyeket rumah warga sih, rumah-rumah tradisional gitu. Jadi ini adalah tujuan utama dari video-video kita sebelumnya sih. Rentetan perjalanan itu akan berakhir di Bima. Di Bima itu kita bakal melukis Umalengge, rumah adat tradisional di Bima. Wah, tuh bagus tuh. Sini buat operasional kendaraannya ini sih. Nggak tahu ramenya tuh di jam berapa, tapi jam-jam segini tuh sepi. Jam-jam krusial rame padahal. Yang lebih kelihatan kebanyakan mobil travel sama truk-truk angkutan barang. Kalau motor kayak gini plat-plat daerah sini ya ada beberapa, tapi banyak buat burung bangau dari tadi. Gila, bikin suasana alamnya jadi alam banget. Kita sekarang udah masuk di daerah hutan. Tadi ada pom bensin, ini udah mulai rame, ada Indomaret. Toko-toko juga pada buka, nggak kayak tadi sih. Ya tuh ada material, ya, kelihatan ada kegiatan masyarakat. Ini yang jelas di sini kendaraannya pada kenceng semua sih. Yang bikin nggak kenceng cuma kalau sapi nyebrang. Truk di sini, truk bisa nyalip truk loh. Bisa tahu-tahu ngikutin di belakang kita. Tuh coba lihat tuh gapnya gua sama Om Deskam. Gap segitu nggak ada kendaraan lain, jalannya begini lagi, gila. Ini cuma
kekhawatirannya sama yang perlu di warning tuh kalau belokan, soalnya banyak belokan yang patah, habis ngebut langsung belok patah gitu, nekuk huruf U. Nah itu harus, kalau yang belum tahu sih harus siap sih, siap dalam segala waktu. Belokin stang sama badan lebih, apa-apa miring-miring, yang penting dapat daripada crash. Om Deskam aja sampai miring badannya buat nyimbangin. Nah ini belokan, salah satu belokannya kayak gini. Wih, ke atas. Laut nih kirinya. Tuh biru-biru gitu. Nah tuh. Nah ini baru di aspal nih, masih hitam. Enak banget rasanya sih, halus sih. Kayaknya rapat banget tuh. Kagak ada sela-selaan bolong. Oh iya, gue juga ngingetin nih buat yang baru gabung, yang baru nonton di video ini. Ini tuh video rentetan dari beberapa video terakhir. Kalau buat yang belum tahu sih, pokoknya buat yang belum nonton sebelumnya bisa ditonton sih di playlist Bikepacker di channel gua Motovlog. Terus juga buat yang penasaran gua jalan sama siapa, gua jalan sama Om Deskam. Dia juga punya channel namanya Sketch Bike, tapi lebih aktif di Instagram sih dia. Ini gue sebelumnya nonton referensi juga sih, buat orang yang pernah jalan ke sini sedikit, yang udah pernah jalan dari Jakarta sampai sini. Cuma aku pada bilang bosen ya. Mungkin yang bilang bosen ini kali. Sering kalau touring tuh yang wer langsung cepet sampai gitu. Padahal lebih enak ini sih, pelan, lihat-lihat dulu, ada yang bagus, masuk. Ntar baru kebutuhan ngebut, kita ngebut. Cuma kalau terus-terusan sih sama juga, cuma pindah tempat tidur. Sekarang di Jakarta kita kebut, langsung ke Jogja, terus tidur Jogja, balik lagi. Capek juga badannya tuh. Nah kalau gini nikmat banget cuy. Nah tuh lihat tuh truknya tuh nyalip gua sama Om Deskam, gila kenceng-kenceng cuy. Tapi nggak pada rusuh gitu, dia tetap nempel kita, nggak ngelakson, karena emang jalannya lancar. Pelan-pelannya juga ya paling 80 lah. Wih, saung-saungnya begitu menggoda. Kayak manggil-manggil dia. Sini mas, mampir. Jalannya beneran muter loh, U-nya. Tadi. Tuh lihat gap gua sama Om Deskam, jauh cuy. Sepi. Ini udah mulai nggak panas sih. Udah jam 3.59, jam 4. Ini sarung tangan gue buka satu sih, karena buat foto-foto biar gampang. Gila niatnya. Niatnya terus, tapi siapa yang bisa bertahan dari godaan ini cuy. Gue juga tadi ngeliat belok nih, pasti belok. Nggak bisa. Coba nggak bisa, nggak tahan lah dia. Kita tadi pengen berhenti, kita bilang bagus.
Ini tempat orang jual jagung sudah mau dekat Sumbawa. sama pelabuhan Badas ini. Setelah minum es kelapa, depannya ternyata begini. Tapi warungnya tutup sih. Jadi pilihan kita bener di belakang tadi berhentinya. Oke, Sumbawa besar setengah jam perkiraan. Sekarang jam 5:01. Top keren tuh, kode jempol dari Om Des kamu. Oh, itu ada penginapan juga tuh, kecil. Cuma kita masih kejauhan kalau di sini. Kanan kirinya emang nggak ada obat cuy. Tapi emang kalau kita lihat dari mapnya sih, sepanjang jalan ini kita bakal nyusurin pulau lewat utara sih. Jadi berbagai nama pantai gitu banyak. Nah ini nih kalau lagi main gini nih, mainan gas rem harus di ini sih, disayang-sayang. Ih, kembul banget. Baunya itu loh, tidak menggiurkan sama sekali. Selamat datang di kota Sumbawa besar. Masuk ya, jam 5:11 Sumbawa besar. Oh, emang lebih rame sih. Ini sih kalau dari kelihatannya ada lampu sih, bagus juga. Bentuknya masih bagus, terjaga. Harusnya nyala sih kalau malam. Nah, ini kapal-kapal bukan muatan. Oke, tuh barusan ketemu anak motor daerah sini pakai R15, dandanan anak-anak San Mori gitu, ngelaksonin. Baik-baik juga, pada ramah ya. Coba kalau Jakarta pada nggak peduli. Truk Pertamina yang ngisi. Bagi dong dikit. Dikasih gitu, disemprot biar. Oh, ini udah rame nih. Tuh ada Alfa, Indomaret. Ada anak-anak muda, cewek-cewek, ciwi-ciwi. Nah, ini kita lagi cari-cari penginapan juga sih. Kalau enggak ya jalan terus. Buat persiapan bermalam nih malam ini. Kita sebetulnya punya teman juga nih di sini, tapi mungkin lagi kerja kali ya, belum balas jadinya. Ya, kita sekarang akhirnya mutusin buat muter-muter di Sumbawa besar. Mau nyari objek, nyari tongkrongan. Kita mau ngabisin waktu di sini dulu. Karena jadwal kita besok sih berangkat ke Bimanya. Dan kalau sekarang ditembusin ke Bima, yang masih 5-6 jam, belum termasuk istirahat, bisa sampai jam 12 malam. Di sini tuh, liatin gituan.
Wih, sama di Kang Bakso keliling. Gila, keren nih, tempat apa ya? Stasiun meteorologi. Oh, ini kantor Bupati Sumbawa. Keren gitu depannya. Ribet ya. Oh, lagi ada razia polisi. Pemeriksaan kendaraan cuy. Yo, monggo Pak. Kok kita dilewatin ya? Ketawa dia. Kok kita dilewatin ya? Kok kita dilewatin? Video. Perasaan tatonya ditutup. Tatonya ditutup. Nggak diberhentiin sih, udah tahu pasti lengkap sih, udah berani sejauh ini. Jadi ada taman kota, sekolah-sekolah, cuma rapi sih, jalanannya juga rapi. Tadi polisinya aja enak banget tuh ngerajia, nggak begitu berantakan jalanannya. Aduh, ada Mixu apa sih ini? Mixu, baru lihat ini gue malah di Lombok malah nggak lihat kayaknya. Gila, keren. Asik joget. Jadi nih kita lagi di kotanya. Ini ada taman rusak nih. Lihat aja lagi Andes kan. Coba kita masukin. Nah tuh, banyak cuy. Sono sih lebih banyak sih, lagi dikasih makan bocil. Nah, kita nongkrong dulu depannya. Tadi di sini betah banget buat yang rusak. Kita langsung ke hotel. Bagus kan objek depan. Masjid Agung Nurul Huda, Kabupaten Sumbawa. Oh iya, sama ini nih. Di sini jam 6:08 masih terang banget ini. Nah ini nih tempatnya. Masuk sini. Ya kita dapat di harga 250.000 semalam. Apakah worth it, nanti kita lihat. Katanya 4 menit. Ini kayaknya lebih dari 4 menit. Oh itu tuh bis Bukit Indah Syariah Homestay. Ini mas, ini iya ini. Oke, masuk. Tuh, jadi kita nginep di Bukit Indah Syariah Homestay, cafe, ticketing and payment. Ada IG, nomor telepon, sama Facebook. Ini kamar-kamarnya kali ini. Kalau dapat kamar sini enak, depannya motor. Kliwon dan Pabu Sacilat. Namanya Pabu Sacilat emang. Oh. Pabu Sacilat. Ini yang orang Jogja tahu nih artinya apaan. Gak jelas. Tuh view-nya.
Dan nih barangnya nih. Udah lah, sekarang lanjut beres-beres. Terus istirahat, nanti malam muter. Ya ini tinggal sisa kamar VIP. Ya, ada ini, masak air mineral, gelas, kopi, teh, gula, biasa, TV, gantungan baju ya biasa. Kok berat? Oh enggak nih. Oh ini. Nah ini kamar mandinya. Keren coy, klosetnya hitam. Oke lah. Ini cermin ya, kaca. Ini ada rumput sintetis yang lumayan buat main futsal. Oke, kita lanjut beres-beres dulu. Bye. Kita cari makan, tapi tidak tahu jalan. Cari jalan. Es durian kocok tuh enak tuh. Kocok pakai apa? Pakai ibunya lah, tangan ibunya enak aja. Ini udah ke sana nggak sih? Boleh, cuma inget jalan pulang. Itu dia. Goreng aja. Oh, tempat rusak. Oh ya, cuma Ini akhirnya dapat lontong sayur nih. Ini nasi campurnya habis. Jadi kita makan apa nih, Bang? Makan apa? rencana nasi campur. Saya pikir nasi campur itu isi babi. Pelan-pelan. Ternyata di sini nasi campur itu makanan yang dicampur aduk semuanya, jadi namanya nasi campur. Ada ayam, ada sayur, sama nasi campur. Karena kita makan lontong sayur. Tapi enak lontong sayur di sini. Rasanya beda. Lontong sayur kayak ada rasa lontongnya. Iya, lontongnya sangat lontong sekali ya.